Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Aulia Fitria. Di pembahasan kali ini saya akan membahas sedikit mengenai etika komputer, sejarah dan perkembangan. Yang pertama, saya akan membahas sejarah etika komputer, di mana pada era 1940-an sampai 1950-an munculnya etika komputer sebagai sebuah bidang studi dimulai dari pekerjaan Profesor Norbert Wiener. Lalu, tantangan universal dari proyek tersebut menyebabkan Wiener dan beberapa rekan kerjanya harus memperhatikan sisi lain dari sebuah perkembangan teknologi, yaitu etika. Selanjutnya, pada tahun 1950, Wiener menerbitkan sebuah buku yang monumental berjudul The Human Use of Being. Bagian pokok yang mencakup dalam buku tersebut adalah yang pertama, tujuan hidup manusia, yang kedua, 4 prinsip-prinsip hukum, yang ketiga, diskusi tentang masalah-masalah pokok dalam etika komputer, yang keempat, contoh topik kunci tentang etika komputer. Dasar-dasar etika komputer yang diberikan Wiener berada jauh di depan waktunya dan hampir diabaikan untuk beberapa dekade. Selanjutnya, pada era 1960-an. Pada pertengahan tahun 1960-an, Don Parker dari SRI International Menlo Park, California, melakukan berbagai riset untuk menguji penggunaan komputer yang tidak sah dan tidak sesuai dengan profesionalisme di bidang komputer. Lalu dalam perkembangannya, ia menerbitkan Rules of Ethics in Information Processing, atau peraturan tentang pengolahan informasi. Parker juga dikenal dengan menjadi pelopor kode etik profesi bagi profesional di bidang komputer yang ditandai dengan usahanya pada tahun 1968 ketika ditunjuk untuk memimpin perkembangan kode etik profesional yang pertama dilakukan untuk Associating Computing Machinery. Selanjutnya, pada era 1970-an, era ini dimulai sepanjang tahun 1960, Joseph Weizenbaum, ilmuwan komputer MIT di Boston, suatu program komputer yang disebut ELIZA. Weizenbaum dikejutkan oleh reaksi dari penemuan sederhananya itu, di mana beberapa dokter jiwa melihatnya sebagai bukti bahwa komputer akan segera melakukan otomatis psikoterapi. Selanjutnya, perkembangan etika komputer di era 1970-an juga diwarnai dengan karya Walter Maynard, yang sudah dimulai menggunakan istilah computer ethics untuk mengacu pada bidang pemeriksaan yang berhadapan dengan permasalahan etis yang diciptakan oleh pemakaian teknologi komputer waktu itu. Selanjutnya, pada era 1980-an, tahun 1980-an sejumlah konsekuensi sosial dan teknologi informasi yang etis menjadi isu di Amerika dan Eropa. Pertengahan 80-an, James Moore menerbitkan artikel menarik yang berjudul What is Computer Ethics sebagai isu khusus pada jurnal Metaphilosophy. Selanjutnya, pada era 1990-an sampai sekarang, sepanjang tahun 1990, berbagai pelatihan baru di universitas, pusat riset, konferensi, jurnal, buku teks, dan artikel menunjukkan suatu keanekaragaman yang luas tentang topik di bidang etika komputer. Etika komputer di Indonesia sebagai negara yang tidak bisa lepas dari perkembangan teknologi komputer. Indonesia tidak mau ketinggalan dalam mengembangkan etika di bidang tersebut. Lalu, pembahasan yang kedua ialah beberapa pandangan dalam cakupan etika komputer. Istilah etika komputer pada pertengahan tahun 70-an, Walter Maynard menggambarkan di bidang tersebut sebagai bidang ilmu yang menguji permasalahan etis yang menjengkelkan yang diciptakan oleh teknologi komputer. Deborah Johnson dalam bukunya Computer Ethics menggambarkan bidang ini sebagai satu studi tentang cara yang ditempuh oleh komputer memiliki standar baru yang memaksa kita sebagai penggunanya untuk menerapkan norma-norma baru pula di dunia yang belum dipetakan. Menurut Moore, revolusi komputer sedang terjadi dalam 2 langkah, yakni pengenalan teknologi dan penyebaran teknologi. Berikut ialah gambar dari tahap revolusi komputer di bawah ini. Pada tahun 1990, Donald Gattenborn melopori suatu pendekatan yang berbeda dalam melukiskan cakupan khusus di bidang komputer. Selanjutnya ialah isu-isu pokok etika komputer. Kejahatan komputer. Perkembangan teknologi komputer yang sedemikian pesat selain membawa dampak positif bagi umat manusia, di sisi lain juga mengundang tangan-tangan kriminal untuk beraksi, baik untuk mencari materi maupun sekedar iseng.
Kejahatan komputer dapat diartikan sebagai kejahatan yang ditimbulkan karena penggunaan komputer secara ilegal menurut Andi Hamzah. Yang kedua ialah cyber ethics. Salah satu perkembangan pesat di bidang komputer adalah internet, singkatan dari interconnection networking. Merupakan suatu jaringan yang menghubungkan di seluruh dunia tanpa dibatasi oleh jumlah unit komputer menjadi satu jaringan yang bisa mengakses. Perkembangan internet memunculkan peluang baru untuk membangun dan memperbaiki pendidikan, bisnis, layanan pemerintah, dan demokrasi. Netiquette yang paling sering digunakan mengacu pada standar netiquette yang ditetapkan ETF, the Internet Engineering Task Force. Selanjutnya ialah e-commerce. Pengertiannya ialah perkembangan pemakaian internet yang sangat pesat juga menghasilkan sebuah model perdagangan elektronik yang disebut electronic commerce. E-commerce adalah sistem perdagangan yang menggunakan mekanisme elektronik yang ada di jaringan internet. E-commerce dapat menimbulkan beberapa isu yang menyangkut aspek hukum perdagangan dalam penggunaan sistem yang terbentuk secara online, networking management tersebut. Acuan yang berisi model hukum dalam transaksi e-commerce tersebut diterbitkan oleh UNCITRAL sebagai salah satu komisi internasional yang di bawah naungan PBB. Selanjutnya ialah pelanggaran hak atas kekayaan intelektual atau HAKI. Sebagai teknologi yang bekerja secara digital, komputer memiliki sifat keluasan yang tinggi. Beberapa kasus pelanggaran atas hak kekayaan intelektual tersebut antara lain adalah pembajak perangkat lunak, shoplifting, pemakaian lisensi melebihi kapasitas pengguna yang seharusnya. Selanjutnya ialah tanggung jawab profesi. Seiring perkembangan teknologi pula, para profesional di bidang komputer sudah melakukan spesialisasi di bidang pengetahuan dan seringkali mempunyai posisi yang tinggi dan terhormat di masyarakat. Hubungan ini melibatkan suatu keanekaragaman minat dan kadang-kadang minat ini dapat masuk ke dalam bertentangan satu sama lain. Di Indonesia, organisasi profesi di bidang komputer didirikan sejak tahun 1974 yang bernama IPKIN, Ikatan Profesi Komputer dan Informatika. Juga sudah menetapkan kode etik yang sudah disesuaikan dengan kondisi perkembangan pemakaian teknologi komputer di Indonesia. Munculnya kode etik profesi tentunya memberikan gambaran adanya tanggung jawab yang tinggi bagi para pengembang profesi bidang komputer untuk menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai seorang profesional dengan baik sesuai garis-garis profesionalisme yang telah ditetapkan. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.